Halo Sobat FS, welcome back to this channel. Dunia otomotif Indonesia kembali digegerkan dengan kehadiran pemain baru dari Cina. Setelah Wuling, Chery, dan BYD, kini giliran Changan yang resmi membawa mobil listriknya ke tanah air. Kabar ini langsung bikin heboh, karena salah satu model yang mereka bawa disebut punya harga mulai dari 190 jutaan saja. Angka yang langsung bikin penasaran banyak orang, terutama yang sedang mencari mobil listrik dengan harga yang terjangkau. Nah, seperti apa detailnya? Bagaimana spesifikasi mobilnya? Yuk langsung saja kita bahas. Changan sendiri sebenarnya bukanlah pemain kecil. Brand asal Cina ini sudah punya sejarah panjang di industri otomotif dan dikenal dengan inovasi di segmen mobil listrik maupun hybrid. Mereka punya sub-brand bernama Deepal yang fokus ke kendaraan ramah lingkungan, serta model kompak bernama Lumin yang jadi andalan di segmen mobil listrik murah. Dan kabar baiknya, dua nama inilah yang sudah terdaftar di NJKB Bapeda DKI Jakarta. Artinya, langkah mereka masuk Indonesia benar-benar serius. Kalau kita lihat datanya, ada dua model yang sudah tercatat. Pertama, Changan Deepal S07 dengan nilai NJKB antara 580 sampai 611 juta rupiah. Angka ini jelas menunjukkan bahwa Deepal bakal menyasar pasar menengah ke atas. Mungkin mobil ini hadir dengan fitur yang lebih lengkap dan teknologi yang lebih canggih. Sementara itu, yang bikin ramai adalah Changan Lumin LDC yang nilai NJKB-nya hanya sekitar 194 juta rupiah. Kalau sudah masuk jalanan nanti, semoga saja harga on the road-nya tidak jauh dari 200 jutaan. Nah, inilah yang membuat banyak orang langsung melirik. Lumin sendiri merupakan mobil listrik mungil yang sudah lebih dahulu hadir di Thailand. Eksteriornya berbentuk kotak dengan sudut yang membulat, sehingga tampilan minimalis namun tetap futuristik. Lampu depannya berbentuk bulat besar dengan teknologi LED yang memberikan kesan ramah. Di bagian belakang, lampu dibuat simpel dengan garis horizontal yang mempertegas karakternya sebagai mobil perkotaan. Ukurannya yang ringkas membuat mobil ini sangat cocok untuk jalan-jalan sempit atau parkir di area terbatas. Sementara interiornya menawarkan suasana sederhana namun fungsional. Dashboard minimalis dengan layar sentuh di bagian tengah menjadi pusat kendali utama. Terdapat fitur konektivitas seperti Apple CarPlay dan Android Auto di beberapa pasar. Kursi didesain ergonomis dengan material fabric cukup nyaman untuk perjalanan harian. Meski mungil, ruang kabin masih cukup lega untuk 4 penumpang, terutama untuk penggunaan dalam kota. Meski dimensinya kecil, fiturnya terbilang cukup menarik. Di Thailand, Lumin hadir dengan motor listrik bertenaga 35 kW dengan torsi 83 Nm. Baterainya sekitar 28 kWh dan mampu menempuh jarak hingga 200 km sekali pengisian penuh. Jarak tempuh ini jelas cocok untuk penggunaan harian di perkotaan, apalagi buat masyarakat yang lebih sering berpergian jarak dekat. Dengan spesifikasi ini, Lumin bisa jadi alternatif menarik seperti Wuling REV atau Auto One yang sudah lebih dahulu populer di Indonesia. Menariknya, Changan tidak hanya bermain di segmen murah saja. Kehadiran Deepal S07 juga menunjukkan bahwa mereka serius ingin menyasar berbagai kalangan. Berbeda dengan Lumin, Deepal S07 tampil gagah seperti SUV modern. Desainnya mengusung garis tegas dengan lampu depan sipit yang memberi kesan sporty dan futuristik. Grill tertutup khas EV dipadukan dengan bumper berotot yang menambah kesan premium. Dari samping, siluet kap dengan atap menurun membuatnya tampak elegan, sementara velg besar menambah kesan mewah dan berkelas. Sementara di bagian belakang, lampu LED berbentuk bar memanjang melintang penuh menambah kesan premium mobil ini. Sementara di bagian interior Deepal S07 terasa premium. Dashboard full digital dengan layar besar infotainment, ditambah panel instrumen modern. Material soft touch, leather, dan aksen metalik mendominasi kabin. Ruang kabin luas dengan konfigurasi 5 penumpang, dilengkapi fitur kenyamanan seperti panoramic sunroof, ventilate state, ambient light, hingga sistem audio premium. Suasana kabin benar-benar menegaskan statusnya sebagai SUV listrik kelas menengah ke atas.
Soal performa, di Pal S07 HD dengan varian full listrik. Motor listriknya punya tenaga hingga 258 horsepower untuk versi RWD dan lebih dari 400 horsepower untuk varian AWD. Baterai berkapasitas besar 66-79 kWh dengan jarak tempuh 500-600 km sekali charger. Akselerasi 0-100 km per jam bisa di bawah 6 detik untuk varian AWD, menjadikannya SUV listrik yang bukan hanya nyaman tapi juga bertenaga. Fitur ADAS lengkap tersedia, mulai dari Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, hingga Automatic Emergency Braking, membuatnya aman sekaligus modern. Kalau di Pal S07 masuk ke Indonesia dengan harga sekitar 600 jutaan, maka ini akan langsung bersaing dengan pemain besar seperti Hyundai Kona Electric hingga Nissan Leaf. Sepertinya, Changan sedang membangun strategi ganda dengan masuk lewat mobil listrik murah untuk mengait konsumen entry level, sekaligus menawarkan model premium untuk mereka yang ingin mobil listrik dengan fitur lebih lengkap. Kalau melihat tren, strategi ini sebenarnya mirip dengan langkah BYD yang juga datang dengan line up lengkap, dari yang terjangkau hingga premium. Bedanya, Changan lebih agresif dengan harga lumin yang benar-benar menggebrak. Dengan bandrol sekitar 190 jutaan, mereka seakan ingin berkata, mobil listrik kini bukan barang mahal lagi. Ini tentu bisa jadi ancaman nyata bagi dominasi merek Jepang yang masih banyak mengandalkan mobil bensin atau hybrid. Pertanyaannya sekarang, apakah Changan bisa sukses di Indonesia? Jawabannya tergantung pada seberapa cepat mereka bisa membangun jaringan distribusi dan layanan purna jual. Seberapa menarik paket pembiayaan yang mereka tawarkan, karena harga murah saja tidak cukup tanpa dukungan kredit yang ramah konsumen. Dan seberapa cepat mereka bisa mendatangkan unit dan memenuhi permintaan pasar yang mulai haus akan mobil listrik terjangkau. Kalau semua itu bisa dijawab dengan baik, bukan tidak mungkin Changan akan jadi nama besar berikutnya di industri otomotif Indonesia. Kehadiran mereka akan memanaskan persaingan, dan yang diuntungkan jelas kita sebagai konsumen. Semakin banyak pilihan, semakin besar peluang untuk mendapatkan mobil listrik dengan harga terbaik dan teknologi terbaru. Nah, dengan harga sekitar 190 jutaan, apakah sobat tertarik mencoba mobil listrik asal Cina ini? Menurut sobat, apakah Changan bisa mengalahkan Wuling yang sudah lebih dulu populer, atau malah akan jadi pesaing serius BYD? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jika sobat suka dengan video ini, like dan share ya sobat. Sampai ketemu lagi di fakta seru selanjutnya. See you!